Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang mengikuti ibadah baik di gereja ini ataupun secara live streaming. Hari ini kita mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesuai dengan iman percaya kita, Yesus menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Karena itu marilah kita mendengarkan firman dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan dituliskan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ditulis dan kita renungkan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Nampaknya Amang dan Inang ketika membaca ini tidak langsung menemukan esensi tentang kenaikan Tuhan Yesus. Karena yang biasa kita dengar dari kisah para rasul, di mana diceritakan Yesus naik ke surga. Tetapi apakah makna yang mendalam yang dapat kita terima dari surat Paulus ini kepada jemaat di Efesus namun kepada kita pada hari ini? Yang pertama, saudara-saudari, Efesus adalah jemaat yang dilayani oleh Paulus selama 3 tahun. Setelah itu dia meninggalkan jemaat Efesus, dan ketika surat ini dituliskan sekitar tahun 60 sampai 70 sebelum Masehi dia dipenjara di Roma. Jadi surat yang kita bacakan, yang kita dengarkan ini dituliskan oleh Paulus, namun dalam kondisi sedang terpenjara di Roma. 3 tahun dia bersama dengan jemaat Efesus melayani bersama. Kalau konteks sekarang songon padita mai kira-kira 3 tahun di Huriau lalu pergi ke tempat yang lain. Tetapi Paulus menyaksikan di ayat 15, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Aku mendengar tentang kasihmu dan aku tidak berhenti mengucap syukur. Bayangkan kabar tentang iman jemaat Efesus yang semakin meningkat, semakin baik, semakin banyak perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang kudus membuat
Paulus yang sedang dalam penjara itu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, aku mengingat kamu dalam doaku. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi ayat 15, 16, 17 adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Paulus bagaimana melihat jemaat Efesus yang mengalami pertumbuhan. Itulah sukacita misalnya kalau berjumpa dengan jemaat seperti misalkan yang terjadi saya dengan jemaat HKBP Tebet, lalu saya meninggalkan gereja ini, lalu saya dengar ada si Anu misalnya yang tadinya tidak mau datang, yang tadinya jarang, ternyata sudah jadi sintua. Wah, aku mengucap syukur, misalkan kira-kira demikian. Selama saya di Tebet berapa kali ke rumahnya tidak mau, tapi setelah pergi, wah sudah mau jadi sintua. Atau sukacita kami biasanya kalau ada dulu anak sekolah minggu, pengalaman di beberapa gereja, lalu setelah pergi hanya mendengar dia saja sudah mau jadi guru sekolah minggu, senang sekali mendengarnya. Jadi kira-kira demikianlah ekspresi yang disampaikan Paulus, mendengarkan kabar tentang jemaat Efesus yang mengalami pertumbuhan iman yang baik. Jadi harus pertumbuhan iman yang semakin baik. Salah satu bentuk kita mensyukuri rahmat Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita harus menguji diri kita. Iman kita harus semakin bertumbuh. Jangan selamat. Emang Inang tahu selamat? Sailam met-met. Jadi semakin kecil imannya. Selamat sailam met-met. Jadi setiap iman orang percaya harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah yang pertama yang harus kita renungkan. Apakah saya semakin mengalami pertumbuhan iman dari tahun ke tahun? Apakah saya semakin mudah mengampuni? Apakah saya semakin mudah untuk mengasihi orang lain? Apakah saya semakin mudah untuk memberi? Molo terus dodang-adong perubahan berarti belum mengalami pertumbuhan iman. Dari tahun ke tahun seperti itu terus. Song-songoni terus. Dan adong perubahan, dan lamburju. Pokoknya molo si opung tarong galon, si nejolo doi songoni inna kan. Dari dulu itu kayak gitu, suka ada seperti itu statement. Enggak mubah lagi itu, udah dari lahir seperti itu katanya. Padahal enggak ada sesuatu kejahatan yang dilahirkan, itu dibuat. Jadi tidak ada orang jahat yang dilahirkan, tidak ada. Kejahatan itu, orang yang jahat itu diciptakan, bukan dilahirkan. Dan adong baru dope seorang baru lahir langsung, wah jadi pembunuh bayaran nanti ini. Dokternya langsung bilang, wah sintua nanti ini. Parar tahu nanti ini. Jadi pendeta aku tengok ini dari tangisannya, oe katanya. Kan tidak begitu. Jadi tidak ada manusia yang lahir menjadi orang jahat, tidak ada. Itu pasti diciptakan karena kebiasaan lingkungan dan banyak hal. Karena itu pertumbuhan iman kita harus semakin baik. Itu harus kita pastikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita terima kemudian melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini? Bahwa Yesus naik ke surga membuktikan bahwa kini Yesus menjadi Allah yang sepenuhnya. Keilahiannya sempurna, tidak lagi dibatasi ruang, gerang, dan waktu. Ketika Yesus bersama dengan kita di dunia ini, ketika Yesus sama dengan manusia, dia mengalami penderitaan. Tatkala Yesus akan ditangkap, dia mengalami kecemasan, ketakutan. Yesus merasakan seperti yang kita rasakan. Dia dibatasi ruang, gerang, dan waktu. Tapi dengan peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, membuktikan bahwa Yesus betul-betul anak Allah yang sempurna. Tidak lagi dibatasi ruang, gerak, dan waktu. Dia berkuasa. Karena itu hari kenaikan ini merupakan sesuatu yang maknanya mendalam. Supaya kita meyakini bahwa dia menjadi Allah yang sempurna di dalam keilahiannya. Itu sebabnya ayat 18 sampai 23
adalah sesuatu mengungkapkan tentang keberadaan, tentang Yesus Kristus yang naik ke surga itu. Lihat ayat 20 ketika dikatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati, ini yang telah kita rayakan di Paskah. Lalu kemudian dikatakan di ayat 20 bagian akhir, mendudukannya di sebelah kanannya di surga. Ini topik hari ini. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan Tuhan Yesus kenapa harus diberitahukan duduk di sebelah kanan? Kan ini menarik sekali. Kenapa diberitahukan Yesus naik dan duduk di sebelah kanan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam adat Yahudi kuno, di budaya Yahudi kuno, kekuasaan tertinggi itu biasanya juga adalah orang yang duduk di sebelah kanan raja. Jadi statusnya sama. Kalau ada di sebelah kanan raja berarti memiliki otoritas yang sama atau sangat tinggi. Itu sebabnya kita baca ayat 21 dan seterusnya, Yesus memiliki kekuasaan yang tertinggi di ayat 21. Kerajaan dan tiap nama yang disebut akan tunduk. Segala sesuatu, ayat 22, diletakkan di bawah kakinya. Kemudian jemaat adalah tubuhnya. Inilah Yesus yang naik ke surga itu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ketika dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, mau menyatakan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Yesus memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Bahwa dia telah menerima kuasa dan otoritas ilahi sepenuhnya. Efesus pasal 1 ayat 21 menekankan bahwa dia berkuasa atas segala pemerintah, penguasa dan nama yang ada. Inilah yang perlu kita maknai tentang peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi dia naik ke surga, bukan hanya menyediakan tempat seperti yang sering kita imani. Hanya itu, tidak hanya sebatas itu, tapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan dia berkuasa. Kalau di dunia dianggap lemah, wah tidak menyelamatkan dirinya, dia mati di salib. Tapi kebangkitannya dan kenaikannya ke surga membuat setiap orang harus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas yang tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Topik hari ini meyakinkan kita memiliki Kristus, anak Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Otoritas yang tinggi berarti sanggup melakukan segala sesuatu. Otoritas tertinggi berarti menyatakan bahwa Yesus sanggup untuk menolong, membaharui, menjaga hidup kita. Dan kenaikan Tuhan Yesus yang kedua yang kita pahami, jika dikatakan kekuasaan kerajaan semua ada di bawah kaki Kristus, ini menyatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita keyakinan bahwa dia akan memerintah sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu kuasa dan pemerintahan yang dikatakan di sini seperti yang sering kita imani, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Apakah kita mengimani hal itu? Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan para murid ketika ditinggalkan Tuhan Yesus. Baru saja berjumpa dengan Yesus setelah bangkit. Baru saja ketakutan mereka hilang. Karena Yesus akhirnya berjumpa. Mereka melihat dan berjumpa dengan Yesus. Lalu Tuhan Yesus langsung pergi lagi meninggalkan mereka. Apa yang terjadi? Perasaan apa yang berkecamuk dalam hati mereka? Aduh Tuhan, janganlah tinggalkan kami. Kira-kira kan boleh demikian. Seperti anak yang merengek ditinggalkan mama dan bapaknya. Janganlah ma, ikutlah aku, malah begitu. Jangan tinggalkan, itu perasaan apa? Kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan. Jadi para murid merasakan hal itu. Tapi ada satu hal yang menghibur para murid akhirnya.
Yesus berkata ketika dia naik ke surga, nanti akan ada penghibur yang kukirim kepadamu. Itu yang akan kita peringati nanti. Hari Pentakosta. Pada tanggal 8 yang akan datang. 50 hari setelah kebangkitannya. Karena itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, naiknya Yesus ke surga, kalau kita bisa bayangkan seperti para murid melihat Tuhan Yesus sampai ke surga. Ini histori, ini sejarah dan fakta, bukan hanya cerita. Saudara-saudari jika hanya mengatakan, cuman ceritanya itu, enggak betul. Kayak mana caranya dilihat Yesus naik ke surga? Kalau ada di ruangan ini, di gereja ini masih meragukan itu, maka kita tidak akan mengimani bahwa tempat yang Tuhan sediakan menjadi milik kita. Karena kita tidak perlu memerlukan logika-logika untuk memastikan apakah itu terjadi atau tidak. Tapi iman kita mengamini dan meyakini itu. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, apakah ada di ruangan ini, di gereja ini yang sekarang mengikuti, tidak meyakini, masih bertanya-tanya, gimana caranya Yesus naik ke surga? Betul atau tidak? Bahkan narasinya mengatakan akhirnya dia terangkat ke surga dan ditutupi oleh awan-awan dan tidak nampak lagi. Saya kalau membayangkan membaca kisah ini, seandainya saya ada bersama murid Tuhan Yesus waktu itu. Menyaksikan langsung. Mungkin tidak berhenti melihat ke atas. Jadi kalau lihat kawannya belum bisa ngomong. Masih lihat lagi ke atas, kira-kira begitu. Takjub. Betul-betul berkuasa. Sedangkan kita lihat orang yang drama, terangkat-angkat aja, tinggi banget, sampai begitu ekspresinya. Luar biasa. Padahal itu masih pakai tali, pengikat. Tapi Yesus naik ke surga, ini bukan sebuah cerita fiktif belaka, tetapi fakta, kenyataan, sejarah. Apakah saudara-saudari mengimani? Meyakini? Masih meragukan? Imanmu yang menyelamatkanmu. Saudara tidak perlu pintar untuk menerjemahkan naiknya bagaimana, ketinggian berapa Yesus naik, suhunya seperti apa, anginnya seperti apa sehingga Yesus tidak goyang waktu naik. Kita tidak perlu menerjemahkan itu semua. Tapi iman melampaui akal. Yang saya imani, dia sudah pergi terlebih dahulu ke surga. Parade inganan. Bayangkan menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakannya bagi kamu. Apakah kita mau menjadi bagian dari tempat yang telah Tuhan sediakan? Seperti khotbah epistel, jika ada yang mengikuti pertangyangan. Yesus datang dan membawa upah bagi setiap orang. Lalu yang upah berbuat baik, dia akan masuk ke gerbang kota itu. Tapi yang tidak akan tinggal di luar. Itu sangat jelas dituliskan Wahyu. Yang berbuat baik mengamini, mengimani apa yang kita percayai selama ini. Dia akan masuk ke kota itu. Kota itu adalah gerbang. Berarti saat penghakiman nanti setelah kita berdiri di hadapan tahta Allah. Opung Taronggal, namanya tidak Opung Taronggal lah dipanggil ya, tapi namanya langsung. Makanya teologi nama itu sangat berarti bagi orang Kristen. Jadi jangan sampai lupa, biasanya kalau ibu-ibu Batak lupa namanya siapa. Kenapa? Setelah menikah, nyonya si Buya. Udah ada anaknya, Mama Rahel. Ada opungnya nanti, Opung Taronggal. Nanti ada lagi kalau orang Batak kan keturunannya begitu ya, terus bertambah. Jadi nama aslinya itu bisa lupa. Saya pernah baca sebuah buku, jangan sampai lupa nama karena gelar yang telah diganti. Jadi saat penghakiman dipanggil namanya dia udah gak tahu lagi. Siapa namaku ya? Karena selama hidupnya dipanggilnya Opung Taronggal gitu ya. Atau Mama Rahel, jadi lupa nama aslinya siapa. Karena nama kita yang dibacakan adalah nama yang saat itu juga dibaptiskan. Maka tidak boleh kita memahami tidak ada itu makna nama. Apalah arti sebuah nama, bagi orang Kristen tidak berlaku. Nama itu sangat penting bagi kita. Goarido si jauh-jauhon.
Makanya dibaptiskan saat itu yang kita imani terikat di dunia, terikat juga di surga. Dan saat nama itu dibacakan oleh Yesus yang datang memiliki pemerintahan dan kekuasaan itu, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ayat 21. Dan semua orang akan tunduk. Setelah dihakimi satu persatu, disebutkan namanya, dibacakan. Jangan pikirkan banyak kali itu ya, berapa jiwa di dunia ini. Semua yang saya katakan iman melampaui akal. Kadang ada orang yang bertanya bagaimana ini bisa ya? Bagaimana bisa ribuan, jutaan, ratusan jiwa, puluhan dan seterusnya. Dibacakan namanya satu-satu. Kayak mana itu ngantrinya ya? Cuman jemaat Tebet aja lama banget begitu kira-kira. Karena ada suka melogikakan semuanya. Seperti ada tulisan, jadi Martin Luther ketika melakukan sermon, sama seperti kita pertangyangan, itu kan kita adopsi Bapak Ibu. Jadi ditanya sama jemaatnya, bertanya pakai logika, terus harus dengan logika. Jadi Bapak Pastor Martin Luther, apa yang Tuhan kerjakan sebelum dunia ini dijadikan? Ngapainlah Tuhan kira-kira? Nah itu pertanyaannya. Dijawabnya harus pakai logika katanya. Nah, pertanyaan pertama gak dijawab, minggu depan saya jawab, kata Martin Luther. Ini pengalaman Martin Luther yang dituliskan dalam sebuah buku ketika dia mengajar. Lalu pertanyaan selanjutnya kita bilanglah pertanyaan istilah kita di HKBP. Ditanya lagi, kan suka ada yang begitu. Bertanya tapi gak sesuai konteks. Kamilah yang tahu itu siapa ya. Nah, pendeta suka ada tapi akan harus direspon semua, gak apa-apa supaya semakin dekat imannya kepada Tuhan. Ditanya lagi lah di dalam sebuah cerita ini. Jadi apa yang Tuhan kerjakan sebelum dunia ini diciptakan? Menurut Amang Inang ngapain? Pertanyaannya dia begitu. Habis itu baru Tuhan ciptakan hari pertama, kedua. Tapi sebelumnya ngapain? Katanya gitu. Lalu Martin Luther jawab. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, yang Tuhan Yesus lakukan adalah membuat palu yang sangat besar. Wah, terkaget dia. Untuk apa palu itu? Amang pendeta, untuk memukul kepala orang yang seperti kamu bertanya katanya. Jadi tidak semua bisa kita logikakan karena iman melampaui akal, unlogic. Bagaimana mungkin iman kita yang sedangkal ini, akal pikiran kita yang sedangkal ini mau melampaui perbuatan Tuhan yang besar? Tidak bisa. Demikian juga dengan kenaikan Yesus. Satu hal yang perlu kita lakukan, mengimani supaya saya menjadi bagian yang ditentukan masuk ke tempat rumah yang disediakan. Atau seperti dalam khotbah Wahyu, Amang Inang akan dengarkan di pertangyangan yang ikut kemarin di beberapa week. Atau nanti hari Minggu saat epistel dibacakan, Amang Inang boleh mendalami. Lihat betapa luar biasanya mereka yang mendapatkan upah masuk kerajaan Allah. Katanya mereka akan masuk ke gerbang. Lewat gerbang. Jadi jangan sampai tidak masuk ke sana. Masuk ke gerbang dan ke kota itu. Tapi ada yang tinggal di luar. Bye-bye, gak ikut. Mereka lah yang akan mendapatkan upah juga, dapat. Semua orang dapat upah, tapi berdasarkan perbuatan dan imannya. Mereka yang tinggal di luar itu dikatakan ada di situ dituliskan. Jadi kalau ada, kemarin ada diskusi katanya saya tidak perlu, saya beriman tapi saya tidak layak masuk surga. Di luar gerbangnya pun aku tidak apa-apa, gak masuk dong ke surga. Ada seperti itu karena merasa tidak layak, di luar gerbang itu pun tidak apa-apa. Gak boleh, harus masuk gerbang itu supaya masuk ke kerajaan Allah. Kalau kita imani. Syukurnya yang membuat kita masuk kepada tempat kediaman yang Tuhan sediakan adalah iman kita. Sola gratia, hanya karena iman. Memang dihakimi. Tapi kasih karunia Tuhan memungkinkan kita masuk. Bahkan melayakkan kita masuk kerajaan Allah. Jadi tidak semua hal dapat kita katakan bahwa masuk kerajaan surga itu karena perbuatan baik kita. Tidak, karena kasih karunia. Tapi kasih karunia itu yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan.
Jadi hari ini saudara-saudari, seperti Paulus yang meninggalkan jemaat Efesus, pertumbuhan iman mereka meningkat. Maka kita pun demikian. Yesus meninggalkan kita, tapi roh penghibur, roh kudus akan dicurahkan. Maka iman kita harus semakin meningkat. Mari mengalami pertumbuhan iman untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus datang kedua kali untuk menghakimi dan memberi upah kepada setiap orang. Kalau Yesus datang pertama kali untuk menyelamatkan kita. Dia lahir kan menjadi juru selamat kita. Tapi kedatangannya kedua tidak. Dia mau menghakimi, membawa setiap orang yang percaya ke tempat yang telah disediakan. Jadi sudah ada tempat kita Amanginang, surga. Sudah ada, kalau bahasa sekarang kapling kita sudah ada. Disediakan Tuhan. Tapi bisakah itu hilang? Bisa. Jangan ada yang unang mago tupal hanguluami. Karena apa? Karena yang ada di dunia ini. Jadi tempat kita yang disediakan, mari kita tuju ke sana. Tubuhnya di dunia tapi pikiran dan rohnya tertuju ke surga. Jadi jangan sibuk dengan yang dunia ini Amang-Inang. Apa yang kita sibukkan di dunia ini sampai kita melupakan yang paling penting, yaitu kehidupan kekal. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Lihatlah betapa otoritas itu diberikan kepada Kristus. Dan yang menarik yang terakhir saudara-saudari, Yesus yang naik ke surga dinyatakan dalam khotbah hari ini bahwa Yesus kepala dari segala yang ada dan jemaat adalah tubuhnya. Jadi siapa kepala gereja? Kristus. Kepala gereja adalah Kristus. Selama Kristus menjadi kepala gereja, tidak ada gereja yang akan berhenti hanya tinggal nama. Pernah mendengar gereja hanya tinggal nama saja? HKBP Tebet berapa ratus juta tahun ke depan atau berapa puluh atau berapa dekade ke depan, kita yakini ada atau tidak? Kita yang sudah tua, ya makanya suka dititipkannya kalian generasi penerus. Kita yakin tidak? Ini masih ada. Selama gereja yang menjadi kepala adalah Kristus, gereja itu akan ada sampai hari kedatangannya. Buku Ende kita menuliskan Yesus Raja nih Huria. Yesus Raja nih Huria. Itu kalau kita sesuaikan dengan khotbah ini sangat relevan. Jadi ada korelasinya. Yesus adalah kepala gereja. Jadi selama Yesus kepala gereja, maka gereja itu akan tetap ada. Dan kalau Yesus kepala gereja, maka tubuhnya adalah gereja itu sendiri. Siapakah itu? HKBP, gereja yang lain, gereja A, gereja B. Tubuhnya apakah berbeda? Berbeda. Mata kita kan 2, telinga kita 2, tangan kita 2, mulut kita 1. Itulah tubuh kan Amang-Inang? Jadi kalau Yesus kepala, tubuhnya berbeda atau tidak? Berbeda. Jadi jangan suka memaksakan HKBP ini dogmanya seperti ini harus sama dengan gereja A. Pokoknya kami paling benar. Dibaptisnya dipercik. Tidak boleh dibaptis selam misalkan. Jangan memaksakan perbedaan itu. Karena sudah dinyatakan bahwa Yesus kepala dan tubuhnya adalah gereja. Jadi pasti berbeda. Pasti berbeda. Tetapi menyembah satu Allah yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersuka cita, mengingat bagaimana para murid melihat Yesus naik ke surga, maka kita juga menjadi saksi kenaikan Yesus ke surga hari ini. Yesus menyediakan tempat bagi kita, mari kita bersiap menantikan Yesus akan datang kembali membawa kita ke tempat yang telah disediakannya. Hiduplah semakin baik sampai hari kedatangan Yesus datang kedua kalinya dan membawa kita ke tempat yang telah disediakannya. Surgoi sabulut tadoi. Mari kita mempersiapkan diri untuk kembali pulang ke kampung halaman kita. Ini perantauan kita Amang-Inang. Dunia ini tempat perantauan kita. Sama seperti orang yang merantau, selalu rindu pulang ke Bonapasugit, bukan? Jadi kalau orang yang sudah lahir di Bonapasugit seenak-enaknya di Jakarta, lebih enak pulang ke kampung. Seenak-enaknya makanan di sini, spaghetti di Jaksel ini, kalau udah pulang ke Toba sana makan mie goma itu, cuman direbus saja, apalagi di Bali cuma direbus saja itu pakai sawi, lalu dikasih sambal, udah begitu saja. Oh mantap sekali rasanya. Karena apa? Dia dilahirkan dan besar di sana. Jadi jiwanya udah di sana. Kita ini berasal bukan dari dunia tapi dari surga.
Jadi jangan rasanya lebih enak yang di dunia, gak boleh. Harus lebih enak rasa yang ada di surga karena kita berasal dari sana. Jadi jiwa kita selalu rindu ke sana. Surgoi sabulot tadoi, kampung halaman kita. Mempersiapkan diri sampai Tuhan datang membawa kita kembali ke kampung halaman kita. Ke surga yang telah disediakan, ke tempat yang telah dipersiapkan untuk kita. Jangan sampai kita kehilangan mahkota kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur senantiasa ya Tuhan, mengingat Engkau yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, yang telah membuat peristiwa hari ini menjadi sebuah peristiwa iman bagi kami, bahwa Yesus sungguh-sungguh telah naik ke surga. Sesuai iman kami, kepercayaan kami, Dia menyediakan tempat untuk kami. Tempat yang menjadi suatu tempat yang indah, tempat kami akan pulang kembali. Di perantauan di dunia ini, peziarahan di dunia ini adalah tempat sementara, kemah yang dibangun. Namun kemah kami akan dibongkar dan kami menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali membawa kami untuk menuju tempat yang baka. Ya Tuhan, jangan sampai kami kehilangan mahkota kehidupan kami. Karena keinginan duniawi, karena kesombongan duniawi, karena pikiran-pikiran kami yang tidak baik, atau karena kecemburuan dan keinginan kami yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Menjauhkan kami dari pikiran dan perasaan surgawi. Biarlah Tuhan kami menjaga diri kami dengan baik. Menjaga iman kami karena Tuhan yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami dapat ya Tuhan hidup semakin berkenan kepadamu. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, baik yang di gereja ini atau yang mengikuti secara live streaming. Biarlah Tuhan setiap firman yang diperdengarkan memperkuat iman dan pengharapan kami tentang Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berkati jemaat-Mu yang tidak hadir karena kondisi sakit, baik di rumah sakit atau yang sakit dirawat dan pemulihan di rumah. Tuhan berkenanlah Engkau dengan kuasa-Mu menyembuhkan, menguatkan. Bahkan jika yang ada dalam sakit tubuhnya sudah bertahun-tahun ada dalam tubuhnya, Tuhan berikan kepadanya pengharapan, penghiburan dan kekuatan. Berkatilah juga setiap jemaat-Mu yang merawat orang-orang yang sedang sakit di tengah keluarganya. Berikan kekuatan dan sukacita. Kami meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Berkati yang sedang bergumul, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Yang sedang berduka, Tuhan beri penghiburan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan Allah di setiap keluarga demi keluarga. Jika ada yang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan kepada mereka. Yang mencari pasangan hidup juga Tuhan berikan. Yang menantikan keturunan Tuhan berikan pada waktunya. Kami bersyukur beberapa nama di tengah gereja-Mu, jemaat kami, anak-anak penerus gereja, boleh dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi negeri. Namun itu juga tidak menghalangi sukacita bagi seluruh anak-anak kami yang belum mendapatkan kesempatan untuk lulus dan dinyatakan namanya di perguruan tinggi negeri yang mereka harapkan. Kami merasakan bagaimana mungkin kekecewaan mereka. Tapi Tuhan, Engkau jauh lebih berkuasa untuk menentukan tempat yang baik. Di mana anak-anak kami penerus gereja, khususnya di HKBP Tebet ini, anak-anak yang telah mengikuti ujian, biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka tempat yang terbaik untuk melanjutkan studi mereka. Jangan biarkan kekecewaan dan sedih hatinya menjauh daripada Tuhan. Biarkan dia semakin berpengharapan dan meyakini bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dalam kehidupannya. Berkati seluruh orang tua juga di tengah gereja ini berhikmat mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Berkati seluruh para halado yang melayani di gereja ini bersama dengan seluruh pendeta yang Tuhan tempatkan. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang.
Jika ada yang datang dengan duka cita, datang ke gereja ini dengan pergumulannya, Tuhan menguatkan. Biarlah hati yang pulang nantinya, pikiran dan jiwa yang akan pulang nanti dipulihkan karena firman yang telah didengar. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mohon pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaran kami di dalam Kristus Yesus penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu